Pada kesempatan ini saya akan meneruskan tadarus dan tadabbur kita, sharing tentang surat-surat pendek ya, ayat-ayat pendek di mana dalam ini saya menyarikan dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian referensi yang lainnya. Saat ini saya akan menyampaikan surat An-Nasr. Kalau surat Al-Kafirun udah ya, pekan kemarin. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa idza apabila jaa nasrullahi wal fath, datang kepadamu pertolongan Allah, nasrullah, wal fath, serta kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi, mereka masuk, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, pada agama Allah, afwaja, secara bergelombang, berbondong-bondong. Fasabbih, maka hendaklah kalian bertasbih, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, serta memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah yang maha penerima taubat. Nah, surat ini menurut para mufasir diturunkan menjelang wafat Rasulullah SAW dan setelah Fathu Mekah, kejadian pembebasan Mekah. Nah, kemudian surat ini juga merupakan surat surat yang dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Kenapa? Karena walaupun turunnya itu diturunkan setelah hijrah, walaupun tepat diturunkannya disebutkan adalah di Mekah, ya, karena Fathu Mekah. Kemudian ada juga mengatakan bahwa ini turun ketika Haji Wada. Haji Wada juga di daerah Mekah, ya, di Mekah. Tetapi di sini diturunkan setelah hijrah, sehingga ini dikategorikan Madaniyah. Nah, kemudian bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya, ya, atau Ibnu Abbas mengatakan bahwa lama nuzilat idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala diturunkan idza jaa nasrullahi wal fath, dan Rasulullah SAW Fatimah wa qala innahu qad nu'itu ila nafsi, bahwasanya aku telah melihat ajalku telah mendekat, gitu kan. Kemudian kemudian Fatimah menangis. Rasulullah SAW Fatimah menangis, summa dohikat, kemudian Fatimah tertawa. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, kenapa? Akhbirni annahu nu'itu ilaihi nafsahu. Soalnya kata Rasulullah SAW, ketika diturunkan ini aku menangis karena aku melihat, kata Rasulullah, aku melihat ajalku akan dekat. Aku menangis. Kemudian aku tertawa. Kenapa? Karena kamu akan menyusul setelah itu, gitu kan. Jadi ketemuan di sini Rasulullah SAW kepada Fatimah, kepada anaknya, bahwa menangis, gitu kan, karena akan berpisah dengan Fatimah, tetapi tertawa kenapa? Karena tidak akan ketemu kembali, gitu. Ini pengantar dari Ibnu Katsir tentang surat An-Nasr ini. Jadi dari sini
tugas Rasulullah SAW dalam hal ini adalah telah selesai. Eee, Dikatakan di sini, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah serta kemenangan, di mana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mengemban amanah dakwah ini, gitu kan. Diawali dengan penolakan-penolakan dan tantangan yang sangat kuat sekali, gitu kan. Selama 15 tahun di Mekah, itu Rasulullah SAW hanya mengislamkan ratusan orang saja, gitu kan. Dan tidak, padahal Rasulullah SAW ada di kaumnya, gitu kan. Tetapi di Quraisy. Tetapi apa yang didapatkan, yang terjadi adalah penolakan-penolakan. Sampai para sahabat saat itu ya, termasuk pada siksaan dan penolakan dari kaum Quraisy sudah sangat ini. Sampai kata sahabat, mata Nasrullah, kan ketika di dalam surat yang lain katakan, kapan pertolongan Allah datang? Ketika Khobab bin Arad dan keluarganya ya disetrika sampai disiksa, gitu kan. Bilal bin Rabah, ya, kemudian sahabat-sahabat lainnya itu sampai menjelang ajal. Sampai ada sahabat itu ibunya dibunuh, gitu kan. Kemudian dianya sendiri, ya. Banyak sekali, gitu kan, kejadian-kejadian yang sangat mengenaskan dialami oleh para sahabat. Tetapi sampai Allah SWT kenapa membiarkan, gitu kan, tidak sampai para sahabat mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang, gitu. Sama seperti itu. Kemudian kita lanjutkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, ya, ketika sekitar tahun ke-8 kenabian, ketika ataupun menjelang Rasulullah SAW ketika ditinggal oleh Abu Thalib dan Khadijah istrinya yang selama ini membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Abu Thalib walaupun kondisinya tidak muslim, dia belum masuk Islam, tetapi dia adalah seorang berpengaruh dan bisa menjaga Rasulullah SAW dari serangan-serangan Quraisy. Kemudian Khadijah istri Rasulullah SAW, beliau masuk Islam dan melindungi Rasulullah dan membackup Rasulullah SAW. Nah, ketika dua-duanya wafat, itu sampai para ahli tarikh mengatakan bahwa itu adalah Amul Hazan, tahun duka cita. Rasulullah SAW ditinggal oleh Abu Thalib dan Siti Khadijah wafat. Sehingga yang selama ini mengcover dari gangguan-gangguan Quraisy itu nggak ada, gitu kan. Nah, ini sampai Amul Hazan. Dan memang setelah itu gangguan dan rintangan yang dihadapi Rasulullah itu semakin kuat. Dan kemudian diantaranya adalah masalah pemboikotan ekonomi, ya, itu kan. Di mana kaum muslimin saat itu dikumpulkan dalam satu wilayah, gitu kan, dan diboikot. Tidak boleh ada asupan makanan ke sana, suplai logistik dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Ada dibuat perjanjian, ditempel di dikumpulkan ke seluruh Mekah, gitu kan, untuk memboikot ini. Nah, sampai rakyat menggerogoti, gitu, sampai rakyat menggerogoti perjanjian itu sehingga terbebas, gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW mencari tempat, ya, mencari tempat kemana untuk menyelamatkan dakwah ini, untuk menyelamatkan Rasulullah dan para sahabat, ya. Kemana nih tempatnya? Nggak ada yang ini, ya. Sehingga diutus sahabat, ya, ke Habasah, kemudian mencari tempat bagaimana kondisinya, bisakah enggak. Ya, karena Habasah saat itu dipimpin oleh seorang raja Nasrani yang masih Hanif, ya, yang masih memegang agama Nasrani secara murni, gitu kan, belum tercampuri oleh yang lain. Dicoba, gitu kan, dan itu mengutus salah satu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya, dan itu disusul oleh kaum Quraisy, ya. Ketika mengetahui ada ada utusan Rasulullah ke sana, nah, mereka langsung menyusul, ya. Dan dilakukan sampai di situ disusul, tapi udah sampai di sana dan mereka akhirnya bertemu dengan Raja Habasah. Kemudian Taif juga sama. Rasulullah SAW mencoba untuk mencari tempat yang aman untuk Rasulullah dan para sahabat serta dakwah Islam
Tapi yang ternyata di Thaif malah terjadi penolakan. Kenapa Thaif? Karena Thaif itu kalau dari sisi nasab itu ada kaitan gitu kan, ada sanak saudara di sana gitu kan. Tapi yang terjadi adalah penolakan. Bangsa Thaif dihasut dan akhirnya sebagaimana diceritakan dalam sirah ya, bahwa Rasulullah SAW sampai dilempari batu, ya, dilempari batu sampai dilemparin oleh sekampung gitu ya kan, sampai Rasulullah bersembunyi istirahat di satu kebun dan malaikat menawarkan kepada Rasulullah untuk menghancurkan Thaif gitu kan. Kata Rasulullah, jangan gitu, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Sampai seperti itunya. Rasulullah di situ berdarah-darah dilemparin sama batu oleh anak-anak kecil dan masyarakat di situ. Ya itu sangat ini sekali ya, menyakitkan gitu kan, baik secara fisik maupun secara mental. Ya, seperti ketika kita masuk ke sana tiba-tiba disambut oleh sambutan lemparan batu dan sebagainya, dan jangan lemparin anak-anak dan anak perempuan gitu kan. Kan itu penghinaan gitu. Ya itu disengaja oleh sana. Nah sebegitunya gitu. Dan akhirnya mendapatkan Madinah. Ya. Dan itu juga kalau secara ini Rasulullah SAW belum terbayang Madinah. Belum terbayang Madinah. Sampai ada jamaah haji dari Yasrib ya waktu itu. Nah kemudian Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Itu juga sama, dikuntit sama orang Quraisy. Ketika Rasul mendakwahkan satu orang, lalu di belakangnya menghasutnya lagi. Menghasutnya lagi gitu. Ketika Rasul mendakwahi itu, akhirnya terkumpullah beberapa orang yang masuk Islam serta di baiat. Sampai beberapa tahun, ya baiat pertama, kemudian tahun selanjutnya, sampai akhirnya di situ mendapatkan kesempatan untuk berhijrah ke Yasrib. Itu kan. Ketika banyak orang Yasrib yang ketika mereka berhaji itu berhasil didakwahi Rasulullah SAW dan masuk Islam, dan mereka siap untuk menolong Rasulullah SAW, menerima Rasulullah SAW ke tempat mereka, yaitu ke Yasrib yang selanjutnya disebut Madinah. Nah ini semua jemaah sekalian, tidaklah mungkin ya Rasulullah SAW tanpa adanya Nasrullah, tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentunya ini juga merupakan proses awal ketika Rasulullah SAW mendapatkan Madinah itu setelah itu Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah terus berkembang, ya sampai 10 tahun mendatang atau ketika sampai 8 tahun selanjutnya Mekah futuh gitu, futuh Mekah. Jadi wal fathu di sini idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan, wal fathu dan kemenangan. Nah ini kemenangan ya, ini 2 Agustus kemenangan. Jadi sama wal fathu. Nah ini al fathu di sini para mufasir kebanyakan menafsirkan bahwa makna al fathu di sini adalah kemenangan. Itu dalam konteks dulu adalah fathu Mekah. Jadi fathu Mekah itu adalah kemenangan dakwah Rasulullah SAW. Ya, kenapa terjadi sampai peperangan? Sebenarnya di tahun-tahun ke-8 Hijriah itu Rasulullah SAW sudah terikat oleh perjanjian Hudaybiyah. Ya. Hudaybiyah artinya ada gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy ya, untuk tidak melakukan peperangan. Jadi kalau kita temukan dalam sirah bahwa ketika setelah hijrah tahun kedua terjadi perang Badar kan gitu ya. Kemudian selanjutnya tahun ketiga Uhud, dan selanjutnya terus dengan peperangan sampai ada Khandaq ya, Khaybar dan sebagainya. Kaum Quraisy terus melakukan, walaupun Rasulullah SAW sudah ke Madinah, itu terjadi terus melakukan perlawanan penyerangan peperangan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi, nah lalu di tahun ke-8 Hijriah itu melakukan gencatan senjata yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Nah di perdamaian Hudaybiyah itu disepakati bahwa mereka tidak melakukan peperangan. Apabila ada orang Mekah datang ke Madinah, maka dia harus kembalikan. Tidak boleh harus dikembalikan. Apabila
orang Madinah datang sana nggak boleh kembali gitu kan. Nah itu harus menjaga satu sama lain. Tapi ternyata kaum Quraisy mengkhianatinya. Tahun sebelumnya mungkin belum tahun 8 Hijriah atau Sulhul Hudaybiyah, saya lupa lagi. Nah, kaum Quraisy mengkhianati Sulhul Hudaybiyah tersebut, perjanjian. Kaum Quraisy waktu itu menghasut ya ataupun melakukan bala bantuan kepada satu suku yang masih musyrik untuk menyerang salah satu suku yang muslim. Ya, saya lupa namanya. Nah, di situ. Maka di situ diketahui ya, bahwa ini orang Quraisy telah melanggar gitu kan. Walaupun tidak menyerang Madinah, tetapi dia membantu salah satu suku yang masih musyrik, yang berselisih dengan salah satu Bani Huza'ah kalau nggak salah ya, itu yang muslim. Gitu. Nah itu sehingga di situ kaum Quraisy melanggar perjanjian. Atas kejadian tersebut Rasulullah SAW yang membalas gitu kan. Artinya bahwa ini ada salah satu wilayah kaum muslimin yang diserang gitu kan. Ya sudah, itu pelanggaran gitu kan. Nah, Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik, yang masih belum masuk Islam, itu merasa gerah gitu kan, waduh kaget gitu kan, dan wah bahaya nih gitu kan. Dan kaum Quraisy juga sama merasakan hal yang sama gitu kan. Akhirnya mereka mengutus Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah SAW untuk menegosiasikan gitu kan. Bernegosiasi memohon maaf atas kejadian yang terjadi. Tapi sampai datang ke Madinah ya. Nah untuk bertemu Rasulullah SAW tidak berani gitu kan karena ya malu dan sebagainya. Ya sampai bertemu Abu Bakar, Umar gitu, semuanya ditolak, termasuk penyampaian Rasulullah semua ditolak. Akhirnya Abu Sufyan saat itu kembali ke Madinah. Dan Rasulullah SAW akhirnya menyiapkan pasukan untuk menyerbu Mekah gitu kan, karena telah mengkhianati perjanjian. Nah, datanglah Rasulullah SAW dengan 10.000 pasukan ke Mekah gitu kan. Dan di situ Rasulullah SAW dengan 10 pasukan masuk ke Mekah dengan hampir tidak ada perlawanan, walaupun ada perlawanan tapi ringan ya. Nah, bisa dikalahkan oleh pasukan-pasukan kecil Rasulullah yang diutus Rasulullah ke Mekah ketika menjelang masuk ke Madinah, ke Mekah tersebut. Dan ketika Rasulullah masuk ke Mekah, ya semuanya takut dan Rasulullah SAW memberikan ampunan ya, antumul tulaqo gitu. Orang Mekah takut. Kenapa? Karena mereka masih hanya 8 tahun gitu ya. Bagaimana kelakuan mereka, bagaimana dosa mereka pada Rasulullah SAW. Ya, ketakutan. Sampai ada bagaimana nih gitu kan, ketakutan. Tetapi Rasulullah SAW memberikan ampunan kepada mereka. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka aman. Ya gitu kan. Antumul tulaqo, kata Rasulullah SAW. Kalian semua bebas. Nah, tapi di situ Rasulullah SAW menghancurkan semua patung-patung, semua tempat-tempat ibadah, serta patung-patung yang mereka sembah, dihancurkan semua. Dan masyarakat Mekah waktu itu berbondong-bondong masuk Islam, menyatakan masuk Islam dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Nah, dengan Fathu Makkah itu artinya Mekah telah terbebas. Mekah telah terbebas dari kemusyrikan, Mekah telah masuk pada Islam. Nah, Bapak-bapak sekalian, dengan Fathu Makkah ini ternyata pengaruhnya sangat besar sekali. Dengan Fathu Makkah itu pengaruhnya sangat besar sekali, di mana ketika orang-orang Arab ketika mendengar di luar Mekah ya, dari Jazirah Arab sampai ke Yaman gitu kan, ketika mendengar Mekah telah putuh, itu mereka masuk Islam juga. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya.
Nah, ternyata sebenarnya mereka itu kenapa baru Futuh Mekah mereka masuk Islam. Jadi ada kepercayaan di antara mereka bahwa kalau Muhammad itu benar, ya, kita lihat kalau dia bisa menundukkan kaumnya, berarti dia nabi gitu. Gitu. Makanya ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, maka orang-orang di Jazirah Arab masuk Islam. Datang sampai yang ke Yaman dan semuanya masuk Islam. Selatan, utaranya masuk Islam. Ya. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya. Dan orang kenapa sampai ke sana? Ya. Masih teringat dari rangkaian kejadian-kejadian sebelumnya, termasuk waktu diserbu oleh Ashabul Fil, ya, pasukan gajah. Orang mengetahui bagaimana Mekah itu suatu tempat yang keramat gitu kan. Tempat yang keramat. Ya, dan nggak mungkin dikalahkan kecuali atas bantuan dari atas gitu kan. Sehingga di sini ketika Rasulullah, oh benar ini Nabi gitu kan. Karena kalau selain utusan Allah, tentunya dia tidak akan bisa. Pasukan yang dianggap kuat dan terbesar saat itu, yaitu Abraha, ya, yang telah menundukkan Yaman sebelumnya, yang telah menghancurkan pasukan yang kerajaan sebelumnya di zaman yang besar itu bisa tidak bisa menaklukkan Mekah, gitu kan. Tapi ini Muhammad bisa. Nah, berarti ini adalah Muhammad itu benar seorang Nabi dan Rasul, dan apa yang dibawanya itu benar. Sehingga dengan Futuh itu benar-benar di sini utuh semuanya ya. Jadi Islam orang-orang masuk. Makanya di sini di ayat terakhir itu wara'aitan nasa, dan kamu melihat manusia. Tak di sini adalah Muhammad, dan kamu Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, melihat an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Jadi masuknya itu tidak seorang gitu kan, menyatakan saya muslim, mualaf, gitu kan. Tidak, tapi berbondong-bondong masuk Islam. Gitu. Nah, jemaah sekalian, bahwa di sini makanya idza jaa, apabila datang kepadamu. Nah, kata apabila di sini bukan berarti apabila mengandung arti pasti, ya. Bahwa Nasrullah, pertolongan Allah itu akan datang. Ya, Nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Dan jadi kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan terjadi. Al-Fathu itu tidak akan terjadi. Ya. Jadi segala sesuatunya itu pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahwa semuanya itu ada kaitan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan satu helai daun saja jatuh, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita juga adalah penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kemenangan, setiap kenikmatan yang kita beri, yang kita dapatkan, itu pasti merupakan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kita bertasbih dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, serta memohon ampun. Jadi bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampun. Nah, ini merupakan ajaran Allah ketika kita mendapatkan kemenangan, ya, kemenangan apapun. Maka
bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, ya, bertasbih serta memuji Allah. Kemudian istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena kita bisa jadi dalam hal ketika mendapatkan kenikmatan, kemudian kita dalam menjalaninya itu kita melakukan dosa. Ya, hal-hal yang membuat kita dosa sehingga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Nah di sini kita mendapatkan bahwa Rasulullah SAW ketika sudah ketika setelah mendapatkan ayat surat ini, jadi surat ini merupakan surat yang terakhir turun, surat secara utuh gitu kan, satu surat itu yang terakhir ini surat An-Nasr ini. Jadi kalau ayat yang turun itu surat di dalam Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu di surat Al-Maidah. Tetapi kalau suatu surat yang turun secara utuh yang terakhir adalah surat An-Nasr ini. Nah, Rasulullah SAW setelah mendapatkan ini, Rasulullah SAW senantiasa banyak mengucapkan tasbih. Ya, di sini Rasulullah SAW banyak mengucapkan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika. Gitu. Jadi banyak mengucapkan Rasulullah SAW mengucapkan tasbih. Nah, Rasulullah SAW di dalam satu riwayat dikatakan bahwa yang tadi nu'itu ila Rasulullah SAW nafsahu hina nujilat fahoda fi asyadi makan istihadan fi amril akhirah. Nah, Rasulullah SAW ketika surat ini turun, setelah surat ini turun, Rasulullah SAW mengatakan atau merasa bahwa ajalnya akan segera datang. Tetapi Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya gitu kan. Cuma merasa ajal saya sudah mendekat gitu kan. Kemudian dari situ kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW sangat istihadan ya fi amril akhirah. Itu banyak sekali istihadan fi amri dalam urusan akhirat gitu kan. Kata Rasulullah SAW, ja'al fathu wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul yaman. Telah datang al-fathu, kemenangan. Wa ja'a nasrullah, dan telah datang pertolongan Allah. Wa ja'a ahlul yaman, dan telah datang ahlul yaman. Ahlul yaman itu adalah Yaman adalah Arab bagian selatan ya, di mana mereka berbondong-bondong masuk Islam. Faqala rajulun ya Rasulullah ma ahlul yaman. Rasulullah ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, apa ahlul Yaman? Qala qaumun raqiqu qulubuhum linatu qulubuhum lil iman. Jadi kaum yang hatinya telah dilunakkan dengan keimanan. Ya. Kemudian dari Aisyah dikatakan di hadis Bukhari, karena Rasulullah SAW yuksiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdi. Jadi kata Aisyah, karena Rasulullah SAW itu yuksiru, memperbanyak ayyaqula fi ruku'ihi, ya, di dalam ruku sujudnya itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Gitu. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Gitu. Jadi bacaan Rasulullah SAW ketika ruku dan sujudnya, kata Aisyah, membaca seperti itu. Jadi Maha Suci Allah, Tuhan kami, dengan memuji kepadamu, gitu kan, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi ini Aisyah mengatakan Rasulullah setelah turunnya ini, Rasulullah SAW banyak mengucapkan itu. Kemudian di dalam yang lain riwayat mengatakan
dengan tambahan wa atubu ilaih. Jadi subhanakallahumma bihamdika astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi di riwayat lain dari Masyruk ya di situ menurut Imam Ahmad ya, kalau dari Bukhari tadi subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya, kalau dalam dalam riwayat Ahmad sama ini dari Aisyah dengan kata karena Rasulullah SAW yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujud. Dalam Ahmad itu dikatakan bahwa kata Aisyah bahwa di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Gitu ya. Jadi ketika menjelang akhir-akhir hayatnya Rasulullah SAW banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ya maha suci Allah dengan memuji kepadanya, wastagfirhu meminta ampun kepadanya, wa atubu ilaih serta aku memohon ampunan taubat kepadanya. Ini Rasulullah sering mengucapkan itu. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini juga ada sebagian ulama ya atau ustad-ustad mengambil istinbat hikmah buat kita semua. Nah ini ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya itu, ketika merasa wafatnya telah mendekat, gitu kan Rasulullah banyak ucapan ini. Demikian juga kita katanya. Bagi yang sudah senior-senior katanya, atau yang merasa ini ya gitu kan. Subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi ini adalah dzikir-dzikir ataupun ucapan Rasulullah SAW ketika kata Rasul mengatakan inna rabbi kana akhbirani inni sara alamat fi ummati wa amarani idza rawaitaha an asbaha bihamdi astagfiruh gitu kan. Jadi itu ungkapan Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya itu sering membaca itu. Tentang surat Al-Fath ya. Jadi ini merupakan surat yang banyak sebenarnya merupakan maknanya itu ikhtisar ataupun rangkuman dari perjalanan dakwah, rangkuman dari bagaimana menghadapi tantangan, ya, cobaan, pun bagaimana ketika datang kemenangan dan apa yang harus dilakukan. Kita menyadarkan kepada kita bahwa semua yang terjadi di dalam ini adalah merupakan nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mendapatkan kenikmatan dan kemenangan itu senantiasa merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita untuk mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pribadi maupun kelompok. Gitu kan. Karena pribadi juga sama. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang telah kita dapatkan, kelebihan yang telah kita dapatkan, kenikmatan baik itu harta dan sebagainya, prestasi dan lain sebagainya gitu kan. Pemikiran kita. Maka ketika ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ucapan tadi, fasabbih bihamdi rabbika astagfirullah. Karena semuanya itu kita dapatkan pula dalam doa-doa ya. Doa-doa contoh seumpama Allah ya hayyun ya qayyum gitu kan. Ada doa dari Rasulullah SAW. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astagis gitu kan. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha hidup, ya qayyum, yang maha tegak gitu kan. Bi rahmatika astagis, atas rahmatmu gitu kan. Dengan rahmatmu astagis, aku mohon istighosah tuh perlindungan. Rahmatika astagis. Aslih sya'ni kullah gitu kan. Aslih sya'ni kullah. Bereskan segala urusanku. Ini doa. Jadi kita kan kalau rumet-rumet, ini salah satu doanya.
Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Gitu. Jadi ini hadis doa yang diwiridkan ya oleh Rasul kepada kita. Allah ya Hayyun ya Qayyum, kita mohon kepada Allah yang Maha Hidup dan Maha Qayyum, dengan rahmatmu astaghits, aku mohon pertolongan, perlindungan. Aslih sa'ni kullah, bereskan segala urusanku. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau bebankannya ataupun berikan kepadaku tarfata ain, walaupun hanya sedikit saja gitu kan, hanya segenap kata. Ya. Aslih sa'ni kulli wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada usaha. Nah, ketika itu berusaha, kemudian kita dan kita berdoa kepada Allah, mohon birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu astaghits, saya mohon perlindungan. Nah, kita juga sama ya, kita dapatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dengan rahmat Allah. Ungkapan bahwa kemerdekaan ini tidak akan bisa didapatkan kecuali adanya bantuan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat kan? Nah, itu. Nah, jadi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Nah, ini juga sama. Al-Fathu nih 17-an kita merdeka gitu kan. Itu kalau gak ada rahmat Allah tuh ya kita bagaimana di dalam kita lihat dalam sejarah gitu kan. Kemerdekaan Indonesia itu penuh dengan darah dan penuh perjuangan di antara kekuatan-kekuatan besar ya. Jadi dengan Jepang, Belanda, itu kan hanya ketika itu kan terjadi perang dunia, negara-negara kuat mengekspansi gitu kan ke berbagai wilayah di dunia ini. Dan yang relatif yang dijajah itu, yang diberikan itu lemah, gak ada apa-apanya. Ya, kita ketahui dengan bambu runcing, ya. Dan bagaimana kita mendapatkan setelah kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan juga sama. Makanya para ulama itu benar-benar kan ada resolusi jihadnya, ya. Sampai berkumpul kan di sana di Tebu Ireng ya. Kakeknya Wahid Abdul Rahman Wahid Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Kemudian Muhammadiyah juga ya. Dan komponen-komponen umat meneriakkan Allahu Akbar gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Surabaya dengan peralatan seadanya masih mampu memukul mundur pasukan elit Inggris ya gitu kan yang dipermalukan. Itu kalau tanpa ada pertolongan Allah itu gak mungkin. Gitu. Dan kita dapatkan ya dalam tadi seumpama di dalam perjalanan Rasulullah SAW sama, gitu kan. Ketika Rasulullah mendapatkan Madinah juga sama. Allah mengutus dengan adanya orang-orang yang mau masuk Islam dari Madinah. Kemudian kita juga bagaimana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika Badar gitu kan. 300 orang menghadapi 1000 orang, 3 kali lipat gitu kan. Dengan peralatan seadanya tapi bisa menang. Nah, itu Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masuk di Indonesia sama. Gitu kan. Ini makanya ketika kita merayakannya ataupun kita mengingatnya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan syukur, dengan tasbih, tahmid ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tahmid, memuji Allah Subhanahu dan istighfar, mohon ampunan gitu. Jadi bukan malah jadi sombong gitu kan, bahkan malah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nah, ini mungkin sedikit pelajaran-pelajaran dari surat An-Nasr ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa wallahu alam bisawab, lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.